Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh Rizky dengan NIM 2022 081057. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai responsive website menggunakan CSS untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PIBS. Oke, di sini terdapat HTML-nya. Pada bagian HTML ini terdapat head. Di head ini saya memasukkan yang namanya pre-connect font Google Apis. Ini untuk mendapatkan font dari Google. Yang mana saya menggunakan fontnya itu adalah Poppins. Kemudian di sini ada style CSS, saya menggunakan style CSS terpisah. Kemudian di sini juga ada font awesome dari CDN Cloudflare untuk menampilkan item. Kemudian pada bagian body di sini terdapat container, di mana container ini adalah div atau div yang membungkus segala konten yang akan ditampilkan di dalam body ini. Jadi dia yang akan mengatur layout dari semua yang ada di sini, mulai dari footer, header dan sebagainya. Nah, halaman pertama itu terdapat header, di mana header ini terdapat overlay, yaitu lapisan. Kemudian di sini ada header content dengan isinya itu adalah teks dari konten. Kemudian di sini juga ada gambar dan nav. Nav ini adalah untuk navigasi pada bagian atas header, yaitu ada home, about, all, data, dan service. Kemudian ada burger, di mana burger ini akan muncul dan akan tampil ketika dalam mode smartphone. Kemudian header berakhir di sini. Header hanya mencakup tag overlay, header content, nav, top left nav, UL, dan burger. Kemudian kita masuk ke bagian div class top content, di mana ini adalah konten pada bagian bawah header. Jadi di bawah header ini ada top konten atau konten paling atas, yaitu memunculkan judul, data jumlah rukun tetangga, rukun warga perkelurahan Provinsi Jakarta. Di sini ada span untuk menambahkan garis. Kemudian habis itu baru masuk ke dalam main. Nah, pada main ini adalah layout yang dapat mendesain mulai dari main nav, kemudian artikel hingga aside. Jadi mulai dari nav hingga aside itu akan dikelola oleh main. Nah, pada bagian main ini terdapat main nav, di mana main nav ini akan memilih pada bagian samping ini, pada bagian samping kiri itu menampilkan pilihan berdasarkan tahun. Di sini terdapat memilih tahun, yaitu 2020, 2019, 2018 hingga 2017. Kemudian di sini ada artikel, di mana artikel konten itu menampilkan data rukun warga, rukun tetangga perkelurahan pada tahun berapa yang tadi dia pilih. Ini ada di bagian tengah, data tahun 2020, di mana terdapat artikel table atau table kontennya. Jadi di bagian artikel ini akan memunculkan table konten dari data tahun 2020. Kemudian setelah memasukkan data, di sini ada pagination, di mana pagination ini berfungsi untuk membungkus tabelnya menjadi beberapa bagian, atau membagi-bagi tabel menjadi beberapa bagian. Kemudian artikel selesai, barulah aside. Di bagian aside ini terdapat di paling kanan pada halaman. Di sini terdapat aside content, yaitu artikel terkait. Kemudian main selesai, barulah di sini footer, yang mana footer itu terdapat div class footer content yang akan mengatur atau membungkus footer kontennya, termasuk H2, paragraf, dan unordered list, yaitu social icon dan juga copyright. Jadi pada bagian main, footer, dan header itu mempunyai fungsinya masing-masing, yang mana layoutnya itu pertama kali ditentukan oleh container. Oke, kita langsung masuk ke dalam style CSS. Nah, pada style CSS ini saya menggunakan root untuk mendeklarasikan variabel yang menentukan warna, mulai dari primary color, secondary color, third color, fourth color, dan white color, dimana agar memudahkan saya untuk menggonta-ganti warna. Jadi tinggal memanggil nama variabelnya saja. Kemudian di sini ada bintang,
yang saya beri margin 0 dan padding 0, di mana bintang ini yang akan mengatur keseluruhan website dan juga body. Saya menggunakan font family Poppins yang sudah saya ambil dari font Google. Kemudian di sini ada container dengan width 100% dan display block ya, supaya dia ke bawah. Di sini kontainer itu tadi ya yang mencangkup semua yang akan ditampilkan mulai dari header hingga footer. Di sini saya menggunakan blok agar dia ke bawah dan lebarnya 100%. Kemudian kontainer header itu saya menggunakan 100%, juga displaynya itu flex agar dia ke samping, dan juga alignment item, justify content, dan text alignment itu center. Kemudian di sini ada header content, di mana header content itu termasuk paragraf dan H1 H1 judul dan paragraf. Nah, kemudian di sini juga ada Z index agar header content itu muncul di bagian di lapisan paling atas gitu ya. Kemudian ada header image dan juga header content H1, P, dan overlay. Nah, overlay ini berfungsi untuk membuat lapisan agar si header ini tidak terlalu terang gitu, warna juga gambar ya. Jadi overlay ini yang akan membuat lapisan pada bagian header. Makanya saya menggunakan Z index 1 agar tulisannya itu tampil pada bagian layar paling depan. Oke, mungkin bisa kita lihat langsung saja untuk websitenya. Jadi mungkin yang overlay. Oke, nah ini overlay itu supaya tampilannya itu tidak terlalu terang. Jadi di sini ada overlay, warnanya agak keabu-abuan. Nah, di sini ada tadi kontennya dan image, kemudian ada navigationnya yang menampilkan navigasi mulai home, about, all data, dan service. Nah, di sini kalau misalnya kita mematikan overlaynya, maka dia akan terang. Terlihatnya. Nah, jadi itulah fungsinya overlay. Dan makanya saya menggunakan Z index di situ. Oke, kita balikan lagi. Oke, kemudian ada top left nav, di mana top left nav itu yang tadi navigation saya gunakan absolute agar dapat ke pojok kiri. Ini yang ini tadi ya. Nah, kemudian terdapat main. Di sini main section itu adalah yang mengorganisir atau membungkus semua yang tadi saya bilang, mulai dari main nav, artikel, hingga site. Oke, mari kita coba lihat. Nah, di sini itu ada mainnya. Jadi ini adalah main, yang ini itu adalah nav, di sini adalah artikel, dan di sini adalah konten artikel. Aside ya. Nah, di sini adalah top konten ya, yaitu adalah judulnya dengan ada span di situ, span garis. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini top konten ya, H2 margin left ya, top konten itu yang tadi. Nah, kemudian ini ke top konten nih, top konten. Nah, kemudian pada main itu di displaynya itu flex agar dia dapat ke samping, karena tadi kontainer utama itu sudah mengatur posisinya itu untuk urutan ke bawah. Maka sekarang saya menggunakan flex agar ini dapat berjajar sejajar gitu. Jadi sejajar dari kiri ke kanan untuk nav, artikel, dan aside. Kita menggunakan flex basis. Ini dulu sebentar. Displaynya flex wrapnya itu wrap agar dia tetap di posisinya saat nanti responsif, agar tidak agar selalu memenuhi isi dari si main ini nih, isi lebar dari si main ini. Jadi si main, kemudian pada main nav ini jadi kita kasih 25% agar dapat memenuhi lebar pada main, yang mana lebar pada main itu 100%. Dengan menggunakan flex basis, main nav itu akan terisi 25% seperti ini. Ini itu dia akan mengisi baris atau laman kosong pada si nav ini, jadi dikasih 25%. Nah, kemudian di sini main nav H3. Nah, kemudian saya lupa box sizing border box agar dia tidak melebihi konten atau kurang atau lebih. Jadi border box akan sesuai.
Nah, kemudian artikel di sini flex basis 50 untuk memenuhi lebar dari main itu. Jadi di situ sudah 25% dan 50% berarti sudah 75%. Kemudian border box juga, artikel content center dan table center di sini widthnya juga mengikuti 100% agar mengikuti lebarnya artikel. Kemudian kita ke bawah lagi, di sini terdapat pagination. Kemudian aside di sini terdapat flex basis 25%, di mana nantinya main itu akan terisi secara 100% penuh. Di sini 25, di sini 50%, di sini 25%. Nah, kemudian kita kasih objek fill-nya itu fill untuk memenuhi gambar di sini agar dia terisi. Kemudian kita buat button selengkapnya, itu adalah untuk pada bagian ini aside. Kemudian pada bagian footer di sini terdapat footer konten dengan flex dan justify space between dan elegant item center. Pada footer ini terdapat flex, kolom dan elegant item center. Jadi nantinya seperti ini footernya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian footer separator dan copyright. Copyright ini fungsinya untuk memanggil ini, dan separator itu untuk memberi garis pada bagian footer. Oke, kemudian burger. Nah, nanti akan kita bahas burger ini untuk pada saat posisi atau layar menjadi smartphone. Nah, di sini ada layout untuk responsif. Yang pertama layout media untuk tablet, di mana max width itu 1080 px. Itu saya gunakan untuk layout tablet, di mana artikelnya itu yang tadinya menggunakan flex basis 75%, sekarang menggunakan 50%, sekarang menggunakan 75%, dengan aside itu flex basis 100%. Jadi nantinya dia akan ke bawah secara otomatis, karena di sini main perlu memenuhi isinya gitu. Isi dari si main itu tuh harus lengkap gitu, harus 100%. Jadi mau tidak mau pada baris main itu nantinya si state itu akan langsung ke bawah, dan si artikel itu akan memenuhi isi dari main, itu tetap 100%. Oke, kemudian footer nih. Kemudian coba kita lihat dulu pada tampilan tablet. Ketika kita menggunakan ini untuk tampilan tablet, kita lihat untuk tampilan tablet di sini kita pakai iPad saja. Nah, ini adalah untuk tampilan tablet. Nah, nantinya akan seperti ini. Data ini akan menjadi 75%, ini akan menjadi 25%, dan artikel ini akan 100%. Kemudian ini juga mengikuti lebarnya layar dan juga footernya. Oke, kemudian kita masuk pada HP. Barulah kita sini munculkan burger, baru container di sini flexnya column, kemudian mainnya itu displaynya block supaya dia ke bawah. Nah, baru di sini main nav, artikel dan juga footer itu kita set menjadi 100% semua. Oke, jadi misalkan kita lihat sekarang dalam bentuk HP di sini menggunakan flex basis. Ya, kita gunakan HP misalnya Samsung Galaxy. Nah, ini adalah tampilan HP, atau misalnya kita menggunakan Xiaomi. Nah, ini adalah untuk tampilan HP. Nah, ini burgernya ini akan tampil tadi ya. Sudah kita deklarasikan burgernya juga. Nah, dia nantinya akan turun ke bawah sini 100% semua. Nah, di sini juga tabelnya udah overflow X-nya sudah kita on. Jadi di sini misalkan kita lihat overflow. Jadi ya pada bagian ini overflow-nya itu sudah kita bikin auto. Nih, artikel table tadi nih. Nih ya, tuh overflow. Jadi pada ini kita bisa melihat dia akan menjadi seperti ini. Bisa kita geser-geser. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat nantinya dia akan jadi seperti apa. Jadi nantinya dia akan seperti ini. Dia akan bergeser. Nah, akan menjadi seperti ini. Ya, segitu aja dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.